Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang di video pengenalan program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran, terutama untuk kalian mahasiswa baru tahun 2021. Selamat atas kelulusan kalian dan selamat bergabung di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Zita Aulia Dinila dari angkatan 2020 dan Farhan Hoirullah dari angkatan 2020. nah kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang prodi RKK. Dimulai dari dosen-dosen, terus fasilitas kampus dan mahasiswa RKK lainnya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk dengan Ketua PKKMB Prodi RKK dan Ketua BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama Bang Agung Juli Faridan selaku Ketua Pelaksana PKKMB Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun 2021. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Agung, apa kabarnya nih Bang? Teman-teman di sini ingin berkenalan dengan Bang. Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik Cita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Juli Faridan, mahasiswa Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun angkatan 2020. Dan di sini saya diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana acara PKKMB Prodi pada tahun ini. Alhamdulillah, sebelumnya apa ada pesan untuk mahasiswa baru tahun 2021? Ya, ada. Selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2021 di Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran ini, baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri maupun jalur prestasi. Kalian semua hebat. Nah, menurut Abang selaku Ketua PKKMB Prodi RKK ini, apa sih perasaan Abang yang sudah terpilih menjadi Ketua Pelaksana PKKMB ini? Apa harapan Abang yang ingin Abang sampaikan untuk acara ini? Ya, pastinya saya senang ya bisa terpilih untuk mengemban tanggung jawab menjadi ketua pelaksana di acara keren ini. Saya harap dengan diadakan acara PKKMB Prodi ini, para mahasiswa baru lebih mengenal lebih jauh tentang prodi pilihannya. Lalu dan kalian untuk para mahasiswa baru untuk tetap semangat menjalani perkuliahannya di sini. Wah, keren banget pesan dari Bang Agung. Terima kasih Bang Agung setelah ikut wawancara singkat ini. Dan selanjutnya kita akan kenalan dengan Ketua BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Ikuti terus. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fajri Darussalam dari mahasiswa Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran angkatan tahun 2020. Nah, di sini saya sudah bersama Bang Zalfa nih, selaku Ketua BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Halo Bang, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, ini ada teman-teman kita nih yang ingin berkenalan dengan Abang selaku Ketua BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Silakan Bang, perkenalkan diri. Teman-teman yang mana nih? Teman mahasiswa baru Bang. Mahasiswa baru? Iya, Angkatan berapa? 2021. Oh, 2021. Iya. Gak kerasa ya 2021 aja ya? Iya, seperti Bang. Oke, sebenarnya perkenalkan, nama saya Zalfa Zahia, biasa dipanggil Zalfa atau Ivan, dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran angkatan 2019 selaku Ketua BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran periode 2021-2022. Oke. Nah, kesibukan Abang belakangan ini apa aja sih Bang? Apalagi kan Abang Ketua BEM Prodi nih, yang kesannya tuh sibuk nih Bang. Nah, kesibukannya apa aja sih nih Bang? Boleh ceritain Bang? Pesan sibuk karena ininya aja gelar ya. Ada gelar sih, maksudnya selaku. Enggak sih, kita sibuk belakangan ini banyak persiapan kegiatan-kegiatan yang akan dijalani oleh BEM Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Nah, kegiatannya banyak nih. Sebelum-sebelumnya juga kita udah banyak ngadain kegiatan. Kegiatannya seru-seru loh. Nah, buat teman-teman jangan lupa stay tune di video ini. Kita akan ada kegiatan-kegiatan, cuplikan kegiatan-kegiatan seru yang diadakan oleh BEM RKK. Wah, keren banget ya. Mahasiswa baru juga bisa ikutan kan ya Bang di BEM Prodi ini ya? Boleh. Ini rangkaian pertama ini. Oh, rangkaian PKKMB Prodi. Nah, itu ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk mahasiswa baru ini? Apalagi kan perkuliahan kita kan masih daring nih Bang, belum bisa kuliah secara langsung. Nah, gimana nih Bang pesan-pesannya untuk mahasiswa biar lebih semangat lagi nih? Oke.
ini berarti tahun kedua dari angkatan Corona, berarti Corona varian Delta nih, angkatan 2021 nih ya kan. Oke, untuk teman-teman 2021 sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru RKK angkatan 2021 atau angkatan 4 ya. Alhamdulillah itu udah 4 angkatan setelah teman-teman datang. Tapi pesan saya untuk teman-teman semua, walaupun memang diawali dengan kuliah offline atau PKKMB kita ini pengenalan kampusnya ini secara online ya, online gitu. Nah ini jangan sampai teman-teman patah semangat nih. Dengan keterbatasan ini teman-teman harus bisa membuktikan bahwa teman-teman ini bisa lebih aktif, lebih bisa mengembangkan diri itu. Karena apa ya, dalam kondisi seperti ini banyak alasan-alasan yang menjadi teman-teman ini malas untuk mengembangkan diri gitu. Jadi malah di rumah segala macam ya kan. Dan teman-teman ya, untuk selanjutnya jangan lupa tetap ikuti rangkaian kegiatan yang ada di prodi kita ini, prodi RKK seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman ya, kegiatan akademik juga tetap harus berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya teman-teman waktu sebelumnya di SMA ya. Dan juga sekarang teman-teman harus bisa memperhatikan, teman-teman di sini sudah sebagai mahasiswa, bukan lagi siswa seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa lebih berpikir kritis lagi, lebih luas lagi pemikirannya, lebih dalam lagi seperti itu. Nah, untuk teman-teman semoga kita bisa bertemu di offline gitu langsung. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih buat teman-teman mahasiswa baru 2021. Oke, ini keren banget ya Bang sama ini ya. Udah, terima kasih nih Bang atas kesempatannya karena udah menyempatkan waktunya. Oke, dan juga semoga Abang selalu diberi kesehatan ya Bang. Oke, satu lagi. Oh, boleh. Biar lebih semangat nih. Ya, kamu ikutin saya ya. Siap. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan program studi rekayasa keselamatan kebakaran untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Oke, perkenalkan saya Catur Setiawan Kusumo Hadi. Saat ini saya ditunjuk sebagai koordinator program studi rekayasa keselamatan kebakaran. Oke, sebagai koordinator saya akan mengurusi berbagai masalah administrasi di dalam program studi ini, ya mengkoordinasikan masalah perkuliahan, masalah surat menyurat seperti itu. Ya, kemudian di rekayasa keselamatan kebakaran ini ada beberapa dosen, yang dosen tetap program studi itu ada 6 orang, kemudian nanti ada beberapa dosen dari program studi lain di UNJ dan juga dosen dari praktisi yang akan mengajar. Oke, nanti kalian akan banyak bertemu dengan saya kalau mengurusi masalah-masalah administrasi, gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang program studi ini. Oke, program studi ini adalah dinamakan program studi rekayasa keselamatan kebakaran. Program studi ini merupakan program studi satu-satunya di Indonesia dengan nama yang sama untuk level S1. Kalau untuk tingkatan D3 kita ada 2 di Indonesia. Yang pertama di Akamigas Balongan, kemudian satu lagi Akamigas di Cepu yang namanya jadi AMBG ya, di Cepu. Oke, sekarang profil lulusannya gitu ya. Jadi kalau lulusan mau jadi apa sih kalau di program studi rekayasa keselamatan kebakaran? Oke, tentunya yang pertama adalah sebagai anggota Dinas Damkar. Jadi kalau di dalam pemerintahan
yang dimasuki langsung oleh lulusan rekayasa keselamatan adalah di anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Tentunya bukan di level operasional, yaitu di bagian pemadaman. Misalkan kalau kalian lihat kalau ada kebakaran, itu ada petugas kebakaran yang menyemprotkan air kemudian melakukan pemadaman. Tentunya lulusan dari program studi rekayasa keselamatan kebakaran tidak ke arah itu. Jadi sekali lagi bukan jadi tukang semprot air, tapi kalian akan menjadi engineer sesuai dengan nama dari prodi kita adalah rekayasa keselamatan kebakaran. Pekerjaannya di dalam Dinas Damkar adalah pada level menengah ke atas, yaitu pada bagian manajerial, di mana kalian nanti akan bisa bertugas sebagai pengkaji teknis, yaitu analis kebakaran, kemudian jadi instruktur kebakaran, jadi penyuluh, kemudian dari inspektor dan inspeksi. Nah, itu untuk di pemerintahan. Kemudian kalau di industri bagaimana? Untuk di industri kalian akan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peralatan pemadam kebakaran. Jadi peralatan itu ada bermacam-macam. Ada yang seperti kendaraan pemadam, gitu, ada industrinya di Indonesia, di Jakarta ada. Kemudian perusahaan yang mengurusi masalah sistem proteksi kebakaran, seperti sprinkler system, sistem alarm dan sebagainya. Nah, kalian di situ bisa menjadi seorang desainer di situ atau seorang konsultan untuk bidang perancangan sistem proteksi kebakaran. Kemudian kalau di gedung-gedung bertingkat, kemudian misalkan di mall, kemudian di apartemen, gedung-gedung bertingkat tinggi, maka kalian bisa menjadi seorang fire safety manager, yaitu manajer keselamatan kebakaran di gedung bertingkat. Oke, selain itu masih ada banyak lagi, misalkan jadi sales engineer, bekerja di asuransi, gitu ya. Kemudian jadi kalau di pabrik bagaimana? Di pabrik selain gedung itu, selain perusahaan yang bergerak di bidang peralatan pemadam kebakaran, maka kalian akan bisa menjadi bagian dari divisi K3, karena di situ di setiap perusahaan diwajibkan ada orang-orang yang bertugas khusus untuk menangani kebakaran di tempat kerja. Nah, untuk mencapai semua itu, maka kalian nanti akan diberikan mata kuliah terkait yang akan memungkinkan kalian mempunyai kompetensi setara dengan kompetensi yang telah disyaratkan oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Ja'far Amiruddin, dosen di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Saya asli dari Jombang, Jawa Timur. Menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2005. Saya sampaikan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil melewati tahap ujian untuk menjadi mahasiswa di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Semoga kalian sukses dalam menempuh belajar dalam mencapai cita-cita. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2021, berbagai hal telah saya lakukan di Universitas Negeri Jakarta selain sebagai dosen. Banyak tugas-tugas tambahan yang telah saya laksanakan, mulai dari kepala laboratorium, anggota senat di fakultas maupun di universitas, menjadi ketua berbagai kegiatan-kegiatan di tingkatan program studi, fakultas maupun universitas. Saya juga pernah menjadi kepala pengembangan perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk pengembangan sarana prasarana di kampus Universitas Negeri Jakarta. Saat ini selain sebagai dosen UNJ, saya juga diberi amanah menjadi project manager untuk pembangunan kampus tahap kedua yang berasal dari pinjaman dana luar negeri dari Saudi Fund for Development. Menengok ke belakang,
berdirinya program studi rekayasa keselamatan kebakaran ini diawali pada tahun 2010 ketika dilaksanakan satu seminar nasional tentang fire safety dan juga ditandatangani kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Indonesian Firefighting Club atau IFC. Tujuan dari penandatanganan kerjasama saat itu adalah untuk merintis berdirinya program studi rekayasa keselamatan kebakaran yang saat itu belum ada dan belum berdiri di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 mulai dibuka konsentrasi atau kekhususan Fire Safety Engineering di program studi pendidikan teknik mesin. Alhamdulillah pada saat itu angkatan pertama kurang lebih 30 orang menjadi mahasiswa konsentrasi Fire Safety Engineering program studi pendidikan teknik mesin. Selanjutnya pada tahun 2012 didirikan Laboratorium Fire Material and Safety Engineering serta Laboratorium Komputasi dan Manajemen Industri. Dua laboratorium ini merupakan laboratorium pendukung untuk proses pembelajaran bagi konsentrasi Fire Safety Engineering. Tahun 2017 melalui satu proses yang panjang, pada akhirnya izin pendirian program studi rekayasa keselamatan kebakaran dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan pada tahun 2018 mulai menerima mahasiswa baru sebagai mahasiswa program studi rekayasa keselamatan kebakaran. Alhamdulillah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 peminat atau animo mahasiswa untuk menjadi animo masyarakat untuk menjadi mahasiswa program studi rekayasa keselamatan kebakaran semakin meningkat. Dan di program studi rekayasa keselamatan kebakaran juga berbenah pada tahun 2020. Alhamdulillah bisa didirikan satu lab tambahan lagi, yakni Laboratorium Diklat HSE and Fire Safety yang berada di kampus F Durensawit Universitas Negeri Jakarta. Oke, nama saya Pratama Setiadi, saya dosen di Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah dasar seperti dasar-dasar api, fisika, dan mekanika fluida. Ya, Pak, ada hal yang menarik nggak sih Pak untuk mata kuliah di Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran ini? Di Prodi RKK ini banyak sekali di Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran ini banyak sekali mata kuliah baru yang selama ini tidak pernah kita bayangkan bahkan awal muncul di Universitas Negeri Jakarta. Dan mata kuliah ini tidak hanya berputar di seputar bidang teknik maupun fisika, tetapi juga menyangkut sosial humaniora. Kenalkan, nama saya Triyono, jadi namanya cukup singkat, asli dari Solo lah ini. Kemudian di Prodi RKK ini ya sama, dari dulu termasuk salah satu pendiri ya, jadi memang dulunya belum ada. Kita berupaya berbagai macam cara, akhirnya prodi ini bisa berdiri eksis sampai saat ini. Di prodi ini kebetulan saya ngajar beberapa mata kuliah. Kalau untuk mahasiswa baru, saya nanti berfokus pada ilmu bahan atau material teknik. Jadi mau tidak mau, ini harus dikenalkan pada kalian karena perkembangan material dari dulu sampai sekarang kian hari kian maju lah gitu. Ya, baik material yang tahan api maupun material yang menjadi penyebab kebakaran. Untuk yang kedua nih Pak, kami ingin mengetahui mata kuliah yang Bapak ampuh di Prodi RKK apa saja sih Pak? Mata kuliahnya banyak ya, jadi ada tadi di semester 1 ada material teknik atau ilmu logam, kemudian di semester 2 nanti ada sifat termal material. Kalau material itu terkena panas, apa sih yang terjadi sampai struktur atomnya. Kemudian di semester 3 ada mata kuliah bahan berbahaya ya. Jadi bahan yang terkait dengan kehidupan kita, termasuk
bahan B3 ya, bahan beracun, berbahaya, dan seterusnya. Kemudian di semester 4 ada mata kuliah penanganan korban bencana lah gitu. Jadi bencana ini salah satunya adalah bencana kebakaran tentunya. Ya, kita lebih fokus ke arah sana. Kemudian ada juga mata kuliah kayak pengantar sistem proteksi. Jadi kalau pengantar sistem proteksi ini lebih ke arah proteksi kebakaran mestinya, baik ke proteksi secara aktif maupun proteksi secara pasif. Tapi ini baru dasar ya. Nanti di semester lanjut masih ada langsung diulas lebih dalam lagi tentang proteksi ini. Kemudian di semester 5 ada mata kuliah juga yang kaitannya dengan material pemadam. Jadi kalau kita punya kebakaran atau terjadi kebakaran, maka dipadamkanlah kebakaran tersebut. Tentunya proses pemadamannya tidak boleh sembarangan ya. Salah memilih media pemadam saat memadamkan malah jadi masalah lagi barunya. Mahasiswa yang sudah agak lanjut nanti akan diperkenalkan dengan media pemadaman. Jadi medianya banyak ya. Oke, terus ada lagi di semester berikutnya selain media pemadaman ada ini ya yang berbau-bau pendidikan lah gitu. Mau nggak mau negara kita, masyarakat kita masih perlu yang dinamakan penyuluhan. Penyuluhan terhadap bahaya kebakaran tentunya. Jadi menjelaskan ke mereka tentang hal-hal apa saja sih yang bisa memicu kebakaran, kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Jadi ini prosesnya lebih banyak ke edukasi dan terjun ke masyarakat gitu. Dan di samping itu ada PKL, ada skripsi, itu standar lah untuk sebagai seorang sarjana. Jadi PKL berusaha kita juruskan atau kita atur sedemikian rupa agar berada pada perusahaan-perusahaan tanda kutip sekarang ke arah perusahaan ini ya, perusahaan yang terkait langsung dengan pemadam kebakaran. Jadi misalnya kayak industri truk atau industri mobil pemadam kebakaran, kemudian industri-industri yang membuat fire alarm system, kemudian industri-industri yang membuat fire extinguisher ya, jadi atau tabung apar itu, baik industri pembikinnya, kemudian standar pengisiannya dan standar perawatannya kayak apa. Tuh, terus industri-industri juga yang berkaitan dengan yang sangat aware terhadap proteksi kebakaran. Contoh sederhana misalnya yang sekarang masih agak pengamatannya masih agak ekstra, penerapannya masih sangat bagus itu misalnya di daerah-daerah mining ya, atau pertambangan. Ya, seperti oil and gas dan seterusnya. Mereka pasti akan menerapkan sistem pemadam proteksi kebakarannya akan jauh lebih bagus dari perusahaan-perusahaan lain. Tapi dalam sisi edukasi yang tadi saya jelaskan di penyuluhan, maka industri-industri kecil mesti harus dikasih edukasi bahwa pentingnya memproteksi lah bahaya kebakaran ini. Jadi kadang-kadang sedikit agak asik kalau pengusaha-pengusaha yang belum sadar-sadar amat ini kan menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah sistem pemadam kebakaran artinya keberhasilannya adalah tidak terjadi kebakaran. Tetapi sebagian orang masih menganggap, wah ini kalau tidak terjadi kebakaran, tim pemadam kebakaran itu tidak bekerja. Nah ini jadi dua paradigma yang masih masih perlu diedukasi lah masyarakat ini. Itu Mas. Wah, ternyata Pak Trioni tidak hanya mengaku mata kuliah satu saja ya teman-teman, Ya. tapi banyak banget sampai stakeholder perusahaan Bapak Trioni ini mengurusi banget untuk masalah tentang pemadaman api. Baik Pak, untuk yang terakhir ini kami ingin meminta motivasi dari Bapak untuk khususnya mahasiswa baru tahun 2021 agar mereka bisa membangun semangat belajarnya Pak di Prodi RKK ini. Ya, kalau ini memberi semangat itu, jadi terima kasih lah. Selamat datang bagi adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Ini saudara-saudara mahasiswa ini gabung dengan kami di era
daring bertemu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan di prodi rekayasa kebakaran? Jadi kalau sebagian kecil menganggap bahwa kebakaran tukang memadamkan api, ya itu tidak salah juga. Tapi itu adalah satu paradigma yang sangat sempit. Nah, kebetulan itu juga tidak kita desain ke arah sana. Jadi teman-teman yang kebetulan di mobil pemadam kebakaran mematikan api itu adalah sisi praktisnya. Jadi mereka di kursus memadamkan api, tetapi yang mengkoordinir adalah teman-teman dari rekayasa keselamatan kebakaran. Maksudnya mengenai apa media yang digunakan, kemudian pola pemadaman apinya dari arah mana, kemudian penyiapan regu serangnya bagaimana, ini dari teman-teman. Tapi dari sisi lain, bahwa hampir semua perusahaan, apapun sistemnya, baik sistem keamanan pencurian, sistem keamanan yang lain dan seterusnya, termasuk keamanan terhadap huru-hara ya, kalau demonstrasi dan seterusnya, sebagus apapun, sekali terjadi kebakaran maka habislah, sudah nggak ada bisa lagi yang ditolong. Nah, maka dari itu saudara-saudara mahasiswa diharapkan nanti setelah lulus mampu minimal menciptakan satu sistem proteksi yang benar. Benar belum tentu sempurna, tapi sistem proteksi yang benar. Baik dalam bisnis rekayasa kebakaran sendiri, atau bisnis tentang fire engineering, ataupun memproteksi dari sistem-sistem yang sudah ada. Guidance yang paling sederhana adalah, atau hal yang paling sederhana adalah setelah keluar dari mahasiswa, lulus tentunya, di dunia pekerjaan tidak seindah di dunia pendidikan. Karena di dunia pekerjaan, mau tidak mau perusahaannya sudah berjalan lama ya, jadi tahu-tahu tahun berapa lah. Dan sampai sekarang dihadapkan situasi itu. Nah, saudara-saudara harus mampu menjawab. Kalau dibilang harus sesuai standar, pabriknya mesti ditutup dulu, bukan pabrik baru. Ini kalau bilang standar. Tetapi Anda harus berhasil atau bisa memecahkan agar gap antara yang ada sekarang dengan standar yang ada, minimal gapnya tidak terlalu jauh lah. Jadi hal-hal seperti ini butuh seorang engineer. Jadi tidak seorang manajemen ya, engineer yang dibutuhkan adalah penyelesaian secara rekayasa dari apa yang sudah ada. Ya ini tentunya jadi menarik gabungan dari sekian banyak ilmu tadi. Ya, Anda harus ada di situ. Kalau di oil and gas tentunya ya karena sistemnya sudah bagus ya kita tinggal ikutin rule saja atau yang ada di situ. Tapi kita diminta untuk menjawab tantangan apa yang ada sekarang, kemudian kita harus ubah, harus perbaiki. Ya kalau enggak ideal minimal mendekati ideal lah gitu. Cukup banyak yang bisa kita kerjakan baik di dunia perusahaan ataupun di dunia masyarakat ya. Ada banyak sekali perumahan-perumahan kumuh yang ada sekarang ini yang kalau terjadi kebakaran bisa 2-3 hari baru mati. Kemudian ada pasar, ada pusat perbelanjaan. Kalau terjadi kebakaran, kadang-kadang kalau di berita miris juga, wah ini 3 hari kemudian baru mati. Nah ini butuh butuh penyelesaian secara engineering atau penyelesaian secara rekayasa. Jadi tidak hanya sekedar mati karena ya habis, tapi kita butuh pendekatan secara rekayasa agar kerugian bisa diminimalis lah. Kemudian yang di era-era lain ya masih cukup banyak lah. Tapi garis besarnya kita satu harus mengedukasi pada masyarakat, dua harus mampu menciptakan rekayasa secara engineering ataupun secara keteknikan untuk menyelesaikan gap yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mampu menjalankan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang sudah ada tentunya. Jadi pemerintah ini sudah capek lah bikin peraturan, tetapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang karena tidak dilaksanakan karena mereka tidak ngerti. Setiap tahun kita kan terjadi kebakaran lahan dan hutan ya, itu pastilah setiap tahun kalau kita lihat. Sebetulnya itu bisa direkayasa, maksudnya direkayasa itu bagaimana tidak terjadi kebakaran. Ataupun jika terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan secara teknik. Misalnya kalau
2 bulan lagi terjadi El Nino itu ya. El Nino itu adalah perubahan iklim yang sangat drastis. Maka potensi-potensi yang memungkinkan kebakaran bisalah kita semprot semacam media begitu yang nanti kalau kebakaran tidak bisa terbakar. Seperti kayak apa ya, baju perang yang dipakai oleh Amerika Serikat. Jadi konon ceritanya kalau beberapa teman tentara Amerika itu mati ditembak itu lebih senang daripada mati kebakar. Makanya bajunya itu disemprot pakai semacam ya desinfektan atau cairan tertentu, jika dibakar dia tidak mempan. Cuman masalahnya dari penyemprotan tadi juga tidak terlalu lama, bertahun-tahun begitu ya. Nah, juga hal-hal lain misalnya seperti arsip-arsip negara gitu kan bisa kita lakukan sebuah media gitu, kita semprotkan ke sana, ya kalau kebakaran dia nggak kebakar lah. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Hadi Sutrisno. Saya kebetulan sebagai dosen di program studi rekayasa keselamatan kebakaran yang sekarang sudah di tempat kuliah untuk teman-teman dan adik-adik yang sekarang akan memasuki masa kuliah. Ya, memang di dalam program studi rekayasa keselamatan kebakaran ini program studi yang termasuk baru, sehingga kita harus senantiasa menimba ilmu, baik kami sebagai guru atau dosen maupun adik-adik semua sama-sama saling menimba ilmu, karena memang ilmu di bidang keselamatan kebakaran ini memang ilmu yang sangat berkembang dan sangat potensial hingga pengembangannya itu sangat dibutuhkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka adik-adik harus semangat. Semangatnya itulah yang akan digunakan untuk masyarakat nantinya. Di mana kalau adik-adik sudah memiliki ilmu atau bahkan tentang khususnya di bidang keselamatan kebakaran, secara makro harapan kami kontinuitas kebakaran dan persentase kebakaran yang ada di Indonesia dapat berkurang. Maka adik-adik dapat mengisi bagian-bagian yang bisa mengurangi bencana kebakaran tersebut. Kalau nanti kita ketemu kuliah dengan kami dan dosen-dosen yang lain, mungkin banyak sekali ilmu baru yang kita pelajari. Oleh sebab itu, harapan saya satu-satunya kepada adik-adik semua dan rekan-rekan adalah tetap semangat. Nah, itu saja. Di program studi rekayasa keselamatan kebakaran ini kan satu-satunya di Indonesia. Kebetulan kami memiliki visi misi sebagai leading di dalam penanggulangan kebakaran, khususnya menciptakan engineer. Nah, karena kami memiliki visi misi tersebut, di dalam pelaksanaan program studi keselamatan kebakaran, khususnya untuk belajar mengajar, kami lengkapi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah rekayasa material yang mana kita itu sebagai rujukan. Contoh, ketika kita menganalisa kebakaran ini, kebakaran akibat konsleting, kebakaran akibat sengaja, atau kebakaran akibat adanya bahan bakar petroleum misalkan, itu kita bisa menganalisa. Itu untuk analisa kebakaran. Material juga sama, oh material ini tahan bakar, material ini tidak tahan bakar, material ini yang terbakar adalah bagian apanya, itu kita bisa. Selain itu kita juga dilengkapi dengan mesin-mesin untuk manufaktur, yang mana program ini karena memiliki banyak intervensi, banyak kolaborasi dengan program studi lain, manufaktur tidak dapat kita pisahkan, karena manufaktur itu adalah membuat suatu alat, menciptakan produk yang aman, menciptakan produk yang dapat digunakan untuk pemadam kebakaran. Nah, itu kita dilengkapi dengan beberapa mesin, sehingga untuk menciptakan engineer yang komprehensif, baik dari segi manufaktur, desain, terus menganalisa, kita memiliki alat-alat yang mendukung hal tersebut, sehingga sangat beruntung bagi adik-adik yang bisa memilih
program studi rekayasa kebakaran ini. Kalau dari segi desain, di atas ada lab sendiri, lab desain, yang bisa kita buat, oh desain pemadaman itu bagaimana, oh desain alat itu bagaimana, analisanya bagaimana, lengkap sekali. Gitu kira-kira gambaran dari alat-alat yang kita punyai di program studi rekayasa keselamatan kebakaran. Keren banget ya prodi kita ini. Tapi emang pilihan yang tepat ya Pak untuk mahasiswa baru ini memilih prodi rekayasa keselamatan kebakaran. Sangat tepat, karena tidak ada saingannya. Jadi kalau adik-adik nanti lulus gitu ya, satu-satunya di Indonesia ya adik-adik ini. Yang bisa menjadi pionir untuk pemadam kebakaran dari segi engineeringnya. Adik-adik itu engineer, bukan orang yang membawa selang ya, itu adik-adik ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarding. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir di Jambi 25 November 1995. Saya adalah admin prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran yang melayani dan membantu administrasi mahasiswa dan dosen yang telah bertugas dari 2018 atau sejak angkatan pertama di program studi ini. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun 2021. Selamat karena kalian adalah orang-orang terpilih yang dapat bergabung di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran ini. Ikuti rangkaian kegiatan PKKMB Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun 2021 ini dan hormati kakak tingkat kalian selaku panitia pelaksana di kegiatan ini. Manfaatkan waktu yang kalian punya untuk mengembangkan dan mengasah soft skill kalian melalui organisasi kemahasiswaan agar dapat berguna bagi bangsa dan negara. Untuk panitia pelaksana PKKMB Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun 2021, saya mengucapkan semangat untuk menjalankan amanah ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terakhir dari saya, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat beraktivitas normal kembali dan dapat berkumpul di kampus kita, Universitas Negeri Jakarta. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih teman-teman, selain kita mempunyai fasilitas yang ada di kampus A, kita pun mempunyai lab fire yang ada di Duren Sawit. Jadi untuk teman-teman tetap ikutin saya untuk mengetahui informasinya lebih lanjut nih teman-teman. Yuk!
Baik, video selanjutnya ini akan ada penjelasan bagaimana kita pergi dari kampus A menuju Lefire menggunakan Transjakarta. Pertama-tama, yang perlu kalian lakukan adalah jalan ke halte UNJ, setelah itu menaiki Transjakarta dengan nomor 4 jurusan Tosari, turun di halte Pramuka BPKP, setelah itu Anda bisa berjalan menuju halte Pemuda Pramuka. Kemudian, Anda bisa menaiki Transjakarta dengan nomor 10 tujuan PGC 2, lalu turun di halte stasiun Jatinegara, kemudian berjalan menuju halte flyover Jatinegara, lalu naik Transjakarta dengan nomor 11 tujuan Pulau Gebang. Turun di halte Perumnas Klender, setelah itu transit ke bus Transjakarta dengan nomor 11 Q jurusan Tebet via BKT. Setelah itu turun di Taman BKT Adhem, kemudian jalan sekitar 5 menit menuju Lefire. Baik, selain menggunakan Transjakarta, kalian bisa nih menggunakan via KRL. Pertama-tama, yang perlu Anda lakukan adalah pergilah ke stasiun yang terdekat dari UNJ, yaitu stasiun Jatinegara. Anda bisa langsung pergi ke peron yang tujuannya Bekasi atau Cikarang, dan Anda berhenti di stasiun Buaran. Dan Anda bisa melanjutkan dengan menaiki angkot berwarna merah yang bernomor 23 jurusan Kalimalang, dan Anda bisa berhenti di lampu merah kedua setelah McDonald. Atau kalian bisa memesan ojek online dengan tujuan Laboratorium HSE and Fire Safety Universitas Negeri Jakarta. Baik, video selanjutnya ini akan ada penjelasan bagaimana kita pergi dari kampus A menuju Lefire menggunakan Transjakarta. Pertama-tama, yang perlu kalian lakukan adalah jalan ke halte UNJ, setelah itu menaiki Transjakarta dengan nomor 4 jurusan Tosari, turun di halte Pramuka BPKP, setelah itu Anda bisa berjalan menuju halte Pemuda Pramuka. Kemudian, Anda bisa menaiki Transjakarta dengan nomor 10 tujuan PGC 2, lalu turun di halte stasiun Jatinegara, kemudian berjalan menuju halte flyover Jatinegara, lalu naik Transjakarta dengan nomor 11 tujuan Pulau Gebang. Turun di halte Perumnas Klender, setelah itu transit ke bus Transjakarta dengan nomor 11 Q jurusan Tebet via BKT. Setelah itu turun di Taman BKT Adhem, kemudian jalan sekitar 5 menit menuju Lefire. Sekian video pengenalan dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran tahun 2021. Semoga dari video tadi kalian lebih tahu ya informasi penting yang ada di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.